Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Teman-teman masih semangat? Coba, mana semangatmu? Ini semangatku. Iya. Ini ya. Tadi di flyer tidak muncul. Ketoknya flyer neng buri tembok ini. Silahkan nanti pengen lihat di belakang tembok ya. Itu. Waktu saya sendiri juga hitung, saya menunggu dihubungi panitia baru tadi pagi. Itu pun tanpa map. Dihubungi dong. Akhirnya saya tanya mapnya. Alhamdulillah kalau hanya sini nge-map saya sudah sampai depan situ baru sampai. Itu. Baik teman-teman, luar biasa. Sebelumnya kenalan dulu, nama saya Kak Juni kalau di Pendungeng. Okay. Kemudian saya juga di LKG. Di LKG saya jadi apa, Mas Wahab? Oh, pembina. Ya, saya pembina LKG, sesepuh meskipun masih muda. Ya. Ya. Kemudian saya juga membantu Ustadz Sunari di Dewan Dakwah Kejatah ngopeni simpul dakwah daerah Sragen, ya itu. Kemudian saya juga di Dinas Dikora Kota Surakarta, trainer di sana. Tidak tahu sekarang masih dipakai atau enggak. Selama enggak dihubungi. Itu. Kalau dulu sering ngisi, sering ini. Okay. Kemudian juga sempat sama Kak Boni dan beberapa kakak mendirikan Istana Dongeng juga ya, Istana Dongeng Nusantara dengan Kak Boni, dengan kakak-kakak yang lain, ada 7 orang itu ya. Kemudian saya juga punya biro jodoh Ustadzah. Alhamdulillah, monggo kalau ada yang datang. Oke. Sesuai tadi saya Mbak Gayung bersambut, beliau menyampaikan yang mau nikah gitu ya. Insya Allah saya bantu 100% syar'i, gratis ya, sampai ijab kabul di KUA, jaminannya di situ ya. Alhamdulillah yang sudah saya bantu sampai ijab di KUA ada 45 pasang. Jangan tanya yang gagal. Tapi piye sauwange nganti ping 16 rada didadi yo kok. Akhirnya jadinya di ke 17. Masya Allah. Yang ke 16 itu jadi sebenarnya sudah tembungan sampai Jogja. Nah, perjalanan pulang dari Jogja itu dibatalkan. Saya mikir bapaknya tentara ya. Neng mobil nesu-nesu. Mas, tenang ke bapakmu, santai barking kok tak rukunai. Akhirnya dapat Klaten. Pak RW yang nembungke tahunya dapat Jogja. Pas nganter manten mikro Klaten. Loh Mas, ketoknya bisa Jogja nggih Pak. Ya itu. Kemudian saya juga dapat amanah dari Ustadz Sunari atas nama Dewan Dakwah juga jadi peruqyah ya. Nama saya Jun, setiap hari ngurusi jin. Ya, alhamdulillah sementara yang selesai saya ruqyah meninggal ada 33. Monggo kalau mau daftar. Enggak apa-apa. Nah, siapa tahu pengen meninggal muda. Ya, itu. Kemudian yang sulit dapat momongan di ruqyah bisa dapat momongan sementara laporan kembali ke saya sukses berhasil itu ada 6, tapi yang lainnya lebih banyak yang tidak laporan ya. Kalau tidak sukses padahal dulu datang ke saya nangis-nangis, Ustaz 6 tahun belum punya momongan, saya dikira mandul. Lagu lama bareng wis sukses orang hubungi, ngerti-ngerti ning dalan ketemu wis nggawa anak. Jangan berpikiran kalau saya yang menghamili. Saya hanya membacakan ayat ruqyah untuk apa? Untuk menghilangkan yang menghalangi sehingga terjadinya pembuahan. Gitu.
Kemudian yang sakit sembuh karena ruqyah banyak. Kemudian orang gila di ruqyah sembuh ada 2 sementara. Monggo jenengan kalau mau daftar. Oke. Ternyata orang gila bisa sembuh. Saya juga baru tahu itu. Luar biasa Al-Quran ini. Kemudian kalau amanah yang lain, insya Allah ada beberapa yang lain, tapi tidak usah lah, nanti tidak waktu nintek mumpung 1 jam ya kok. Saya biasa kalau ngisi kadang lebih dari 1 jam. Dulu pernah diplekoto sama LKG pagi sampai sore loh. Jadi ini pengisinya ono beberapa, ternyata ono sing ra teko. Waduh ya. Bercerita, mendongeng, berkisah. Ada 3 kata kunci ya. Janjana ya padha wae ya. Cuman khusus berkisah itu ya, itu ada landasan dari Quran, hadis atau kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu sahabat maupun para nabi dan rasul itu ya. Apa itu bercerita? Bercerita atau mendongeng adalah salah satu teknik penyampaian pesan untuk menyelesaikan permasalahan yang di dalamnya terdapat alur tokoh, setting, tema ya, ini. Kemudian kadang bingung masalah ini ya, apa itu cerita, apa itu dongeng ya. Cerita itu rangkaian peristiwa yang disampaikan baik dari kejadian nyata, non fiksi atau tidak nyata atau fiksi. Sedangkan dongeng adalah cerita fiksi atau rekaan yang dibuat seseorang sebagai salah satu cara untuk memecahkan suatu permasalahan. Ini juga ada dasarnya. Nanti kalau ambil di ilmu fikih itu ada yang namanya ilmu qiyas. Ya, agar bisa memahami hukum atau yang lainnya itu ada yang namanya qiyas. Ada dasarnya semua. Itu. Makanya tidak usah gegeran masalah kisah, dongeng atau cerita, tidak masalah. Yang penting muatannya itu baik untuk kebaikan, tidak mengada-ada membuat sesuatu yang takhayul. Lanjutkan, gitu ya. Nah, cerita versus dongeng. Dongeng adalah cerita, namun cerita belum tentu dongeng. Persamaannya cerita versus dongeng, persamaannya dongeng dan cerita sama-sama merupakan teknik penyampaian pesan. Waduh ya. Tujuannya melatih daya tangkap dan daya konsentrasi anak didik ya. Guru-guru, ustadz-ustadzah yang pandai bercerita insya Allah lebih disenangi santrinya daripada yang guru-guru yang pendiam. Makanya jadi guru itu modalnya ini, nanti akan dilatih mendalam insya Allah hari ini. Nah, kita jalan-jalan setengah hari kurang ya tadi ya, setengah hari target minimal 1 hari penuh ya. Kemudian melatih daya pikir dan fantasi anak. Fantasi ini kalau nanti kan kita ada keimanan ya, keimanan itu ada sesuatu kadang tidak masuk akal kita, tapi kita harus mengimani. Nah, ini juga tentang surga neraka itu kan apa wis tahu rasa ke surga neraka. Nah, ya ini ya. Kemudian mengembangkan kemampuan berbahasa, menambah perbendaharaan kata kepada anak didik. Kemudian menciptakan suasana yang senang di kelas ya. Ini kalau kita suasananya di kelas lebih kondusif, lebih enak ya. Tapi kalau forumnya sudah lebih dari 100 orang, nah ini nanti ada teknik-tekniknya, kita akan sampai ke sana nanti. Apalagi yang sudah sampai ribuan di lapangan. Saya pernah ditugaskan mendongeng di tempat Mas Wahab ini di lapangan kondisi hujan. Iya kan, Mas Wahab masih ingat? Indonesia mendongeng, saya di panggung, kemudian itu sampingnya hujan-hujan semua. Pas kondisi kemah TPA. Wah. Kemudian kenapa anak-anak suka cerita?
Ya. Cerita lebih berkesan daripada nasihat murni, betul ya? Ya. Kemudian melalui cerita seseorang akan mengambil hikmah tanpa merasa digurui. Ini, makanya ini termasuk salah satu teknik yang luar biasa membentuk karakter anak, akhlak, adab, ya, mental di situ. Ya. Persiapan bercerita. Modal kita untuk menyampaikan cerita, dongeng atau kisah adalah yang pertama vokal, mulut, ya. Ini pendongeng atau pengkisah minimal harus mampu membawakan 2 karakter vokal. Kalau nanti Kak Boni ada 3, ya, minimal 2 biar menarik. Kalau kita menyampaikan kisah atau dongeng atau cerita itu minimal 2, ya. Yang pertama mungkin suara kita asli kayak gini, ya, ini asli. Yang kedua mungkin pakai suara kecil, aku, ya, minimal 2 itu. Tidak perlu banyak-banyak suaranya. Tiwas kotokoi paling-paling, ya kan? Kalau memang belum profesional, udah 2 saja cukup. Ya, ini. Kemudian agar ketika kita bercerita, mendongeng atau berkisah bisa atau mampu dalam kondisi yang baik dalam sekian waktu yang lama, kita gunakan pernafasan perut, ya, pernafasan perut, ya, pernafasan perut. Nanti kita coba ya, praktek pernafasan perut ya. Oke, siap. Kok kita koyo kuliah tenanan, serius. Tidak apa-apa, ini materi inti dulu, ya. Yuk kita coba duduknya tegak dulu, yang tegak. Pernafasan perut ya. Kita nanti ambil nafas panjang, turunkan ke perut, ditahan saja, keluarkan pelan-pelan. Itu ya. Ini pernafasan perut. Kita coba 1, 2, 3. Turunkan ke perut, tahan saja, keluarkan pelan-pelan. Sekarang kita coba kemampuan pernapasan perut kita sekuat apa. Kita keluarkan dengan ini vokal A, I, U, E, U. Umpamanya A dulu ya. Nanti ambil nafas panjang, turunkan ke perut, keluarkan dengan vokal A panjang. Itu ya, siap ya. Kuatnya seberapa, jangan kalah sama saya. Bisa ngalahke aku berarti pendongeng nasional. Siap. Konsentrasi. Ambil nafas panjang, turunkan ke perut, keluarkan A. Pendongeng nasional. Kalau guyu ra iso Gus. Protes. Ya. Siap. Ya. Ojo karo guyu. Oh ya, aku mau lho karo guyu iso dawa ya. Siap. Siap, ambil nafas panjang. Turunkan perut. Keluarkan. Ternyata itu modal untuk mendongeng loh. Jadi suara nyamuk atau ulat bisa ya.
Betul tidak? Simpel kan? Coba semuanya. Bibirnya akan maju. Siap. Ambil nafas panjang. Turunkan pakai. Bisa untuk apa tadi? Pesawat ya? Ya. Mudah kan? Ya. Nanti sama O PR di rumah. Suwe-suwe nanti bagian beliau pertanyaan senang deh. Siap. Sekarang kita coba olah vokal, ya. Nanti pendalamannya beliau. Nanti kita bagi-bagi. Kita tergabung baru kemarin kita ya. Baru beberapa waktu yang lalu di Karanganyar pelatihan asatid TPA TPQ NTA Sekaranganyar tergabung ya tadi ini. Yuk kita coba baca yang ini 1, 2, 3. Berarti bro. Oke, B nya ganti C. Iya, bagus. Harus jelas ya, jelas. C nya ganti D. Berarti bro. F. G. Berarti bro. H. Guyu ya. Pelatihan ngene iki ya. Hale angel ya. D H I J. K. L. Sing peluangnya. Nanti kalau lomba itu harus jelas pengucapannya, ya. Karena ada yang harusnya juara 1 jadi tidak juara 1 karena cedal. Iya. Ganti ini 1, 2, 3. S nya ganti B. Pak B ono baik. Ya, yang ini mantap yang ketiga. Kok yuk pas men stop kontak yuk. Siap. Berat 1, 2, 3. Mantap. C. Mantap. Iki paling ono sing ditubuhi. D. Oke. F. G. H. Oke. C. Wah. Langsung M. N. P. S. X. Kok podo? Ayo. Kok podo? Oke, lanjut. 1, 2, 3. Sepogo apa sepogo? Sepogo apa sepogo? Wong cepogo bingung loh bingo. Cepogo. Ya. Baik. Modal pertama sudah difoto tadi yang tadi. Udah ya, nanti kita share ke teman-teman ini. Modal pertama vokal, ya. Modal sebagai pendongeng, pengkisah,
pencerita vokal. Yang kedua adalah tubuh. Ya, tubuhnya ini modal untuk kita menyampaikan dongeng, kisah ataupun cerita. Tubuh sebagai alat bantu ekspresi. Contoh, coba tinggi. Tinggi gimana? Oh, Jawa ini toh. Tinggi, coba tangannya dipakai. Tinggi, panjang, besar. Kok yo segini? Bisa tahu deh. Pokoknya imajinasi nih. Ya, oke. Kecil. Kecil biasa. Us, kecil gini. Sampai itu ngene nyamuk banyu iki. Kecil. Ini. Oke. Ono segini kan. Nah, kadang kan gini, ini yang kecil, ya kan? Coba ringan. Ayo, ringan. Sate. Ringan. Nah, itu sebagai penunjuk ya, ekspresi. Sebagai penegas. Ya, penegas. Nah, berjalan coba. Berjalan. Oke, ketika kita mendongeng atau berkisah di kelas, berjalan pakai ini oke. Tapi kalau sudah di forum ratusan sampai ribuan santri, iya kan? Ini masih oke kalau forum yang seperti ini masih kelihatan, ya. Biasanya kalau pendongeng tampil lagu, ya itu. Tapi kalau sudah besar, agar bisa kelihatan, pakai aja kakinya jalan, ya, kelihatan. Hampa ya, paham. Oke. Kemudian penghayatan. Penghayatan ini lebih ke mimik muka juga ya. Sedih, susah. Ya, sedih. Ekspresinya sedih gimana? Wah, yang bercanda nggak kelihatan kan? Terus ada yang bercanda harus ketok, sedih harus seneng berdoa ya. Coba sedih. Sedih karena gila, sedih. Kita sedih. Ketika kita menyampaikan kisah atau cerita tentang sesuatu yang sedih, harus kita buat mimik mukanya juga. Mungkin dengan tangisnya. Sering cantang ketiga. Ya, itu sedih. Fun, yuk senang. Tanggal 6. Oke, lanjut. Senyum. Ya, senyum bisa ya? Senyum. Yuk, sekarang senyum, ngajak senyum temannya sebelah sambil dirangkul. Senyum. Sebelah. Senyum. Dirangkul dua-dua enggak apa-apa, dua-dua we. Nek papat kok kaduan dua-dua. Yuk, dua-dua senyum. Dua-dua senyum. Oke. Senyum ya, senyum. Aku apa? Lu ya, perasaanmu yang terlalu peka. Ketika kita memunculkan ekspresi senyum yang tanpa beban. Ya. Kadang senyum sinis juga ada. Biasanya bibirnya kalau nyelok situ. Ya. Nek kulino ngono kuwi rasune stroke. Tenang, makanya jadi orangnya yang gembira, tidak ada beban di hati, muncul di ekspresi wajahnya, insya Allah hidupnya bahagia dunia akhirat. Marah, yuk marah. Saya
sing sipit meh marah tetap sipit. Kan biasanya marah itu kan mata itu tetap gede, lah sing sipit digede-gede ya tetap sipit. Kita coba ya adegannya ya. Ini nanti saya juga sudah pakai bawa boneka ini. Tapi nanti aja. Terus ini hadiah ini. Alhamdulillah. Terus voucher umroh di dalamnya. Oh. Jangan nek ana voucher umroh itu genah kok buat. Ya, kita coba adegan pertama. Kita pahami dulu. Kira-kira tokoh ini anak-anak, dewasa atau orang tua? Dewasa, anak atau orang tua? Kita coba. Ada mic satu lagi. Ya, siapa yang berani menyampaikan ini? Ya, siap. Dapat door prize. Ya. Dan dari sana aja tidak apa-apa. Dari tempat duduknya aja tidak apa-apa. Iya, kita harus berani coba. Ini nanti lebih banyak dengan beliau ini, master kita. Enggak Ustaz? Langsung baca ya? Besok. Enggak. Wow, alangkah indahnya taman ini. Pohon-pohonnya, bunga-bunganya, rumput yang hijau, benar-benar menakjubkan. Subhanallah, Maha Suci ya Allah. Kaya ono sing ilang kaya wajah. Kita beri aplaus dulu. Ya, yang akrab silahkan dari tempat duduk aja, tidak apa-apa. Nanti mic-nya bisa jalan. Ada satu. Pokoknya mic-nya aplikasi luar biasa, bisa melakukan dewi mikir. Yang akrab silahkan. Ini tadi hadiahnya kan? Hadiah yang mana ini? Bebas saja. Oke, ambilkan aja. Oke, alhamdulillah. Yang apa? Oh iya, ini Ustaz. Iya. Siap ya. Nganggo ditutup biarang iki. Sik mengko nek ndunge aja nutuki ngene iki lho ya. Enggak baik lho ya. Oke, silakan. Wow, alangkah indahnya taman ini. Pohon-pohonnya, bunga-bunganya, rumput yang menghijau, benar-benar menakjubkan. Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Yeay. Adegan pertama hadiah podo. Luar biasa. Alhamdulillah. Hingga wayahe Kak Boni entek hadiah. Tidak apa-apa, beliau ini juragan pentol loh. Juragan pentol. Nek saya kan golongan lemah. Saya golongan lemah. Beliau juragan pentol. Nah, rapopo kok peduli. Nek golongan. Hah? Kita siap adegan kedua. Ya. Sedikit medeni. Jadi kalau yang akad bisa mantap. Kira-kira suara siapa ini? Hah? Iblis ya, iblis. Berarti kira-kira iblis itu suaranya kecil, suara biasa atau suara besar? Besar. Oke, sudah siap? Siapa yang berani selain yang dua tadi? Selain yang dua tadi? Oh iya, ada. Duluan, monggo. Yes, luar biasa. Kita beri aplaus dulu dong. Adam dan Hawa malah dimasukkan ke dalam surga. Aku akan menggodanya supaya dia keluar dari surga. Pasti aku bisa. Pasti aku bisa. Wah. Ternyata ada yang berbakat jadi.
Iya, monggo Ustaz. Alhamdulillah. Siapa ya Ustaz ya? Iya, boleh. Serem betul kayaknya. Nah, saya kata ada yang mau dokumentasi. Oh, aku keras loh ini. Monggo Ustaz. Adam dan Hawa malah dimasukkan ke dalam surga. Aku akan menggodanya supaya dia keluar dari surga. Pasti aku bisa. Iya. Luar biasa. Mantap ternyata. Kisah ben Boyolali sak Boyolali di bring up kok kene tok wis cukup. Pendongeng Solo ra katut iki. Ra payu ning Boyolali. Oke. Ada lagi yang mau mencoba? Yang akad terutama masalah ini suara besar cenderung identik dengan laki-laki. Yuk, yang akad ada yang bisa? Mau mencoba? Masuk mangkuk ngarok rapani nyoba iki. Jawil-jawilan gak sebelah ini. Ada yang berani? 1, 2, 3. Oke, monggo. Istiadatnya muda-muda semua ya. Monggo guys. Aku biasanya nek kuwi reaksine yo ono sing ngono kuwi. Waduh ternyata. Konsen sapi. Adam dan Hawa malah dimasukkan ke dalam surga. Aku akan menggodanya supaya dia keluar dari surga. Pasti aku bisa. Pasti kau bisa. Pun gadah putra. Mungkin videonya dikasihkan putranya. Pokoknya nek putrane tesih alit mboten purun maem-maem didulang kandang-kandang. Bisa tidak kira-kira? Mudah tidak? Mendongeng, bercerita, berkisah, mudah ya? Mudah. Nanti pendalamannya tetap ada insya Allah. Non sewu, pendongeng. Siapa yang merasa belum bisa? Pernah gibah tidak? Maaf, gibah itu termasuk cerita dongeng apa tidak? Tapi menceritakan wis padha. Nek iso gibah, iso ngrasani berarti iso ya. Makanya kalau tidak bisa kata Bang Roma sungguh terlalu. Tapi ibu-ibu itu loh tak nggih, karo tanggone duwe gawe pelajari Lombok apa ndungan yo an. Kula pas lewat kadang. Ya, adegan ketiga ya, siap. Tadi suara iblis besar. Kemudian yang ini. Kira-kira suara apa ini? Anak ya. Berarti suaranya gimana? Kecil. Bisa suara kecil? Aku. Oke lah. Siapa yang bisa ini? Yo. Oke, silakan Ustaz. Wah, LKG kulaan video ini. Ngapute sampai banget ya. Kita beri emas dulu biar semangat. Ibu, jangan tinggalkan Ida, Ibu. Ida janji, Bu, tidak ada anaknya lagi. Maafkan Ida, Bu. Bila selama ini Ida selalu menyusahkan Ibu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa Ibuku. Amin.
anak. Biasanya kalau yang akhlak pintar ini suara kecil ya. Siapa yang berani? Yang belum monggo Gus. Lah kok mau muter lagi ngaku tok ya? Oh iya, monggo. Alhamdulillah. Ya dia cancel ono isine kok. Siap. Ibu jangan tinggalkan Ida, Bu. Ida janji, Bu, tidak akan nakal lagi. Maafkan Ida, Bu. Di selama ini Ida selalu menyusahkan Ibu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa ibuku. Amin. Iki mau jedai takjub saja. Kalau suara anak, coba jangan terlalu cepat. Ya, jangan terlalu cepat. Coba kita lebih pelan. Ya, lebih pelan. Coba ada yang bisa. Nah. Oke, paling belakang. Tak kira manggon duri ganti rapor maju kon ternyata malah berani belakang. Ibu, jangan tinggalkan Ida, Bu. Ibu janji, Bu. Wajar apa-apa. Tapi nek ngrasani lancar kok. Siapkan dulu mentalnya, saya pelan-pelan saya problemnya dihilangi dulu ya. Udah siap? Ibu, jangan tinggalkan Ida, Bu. Ida janji, Bu, tidak akan nakal lagi. Maafkan Ida, Bu. Bila selama ini Ida selalu menyusahkan Ibu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa ibuku. Amin. Nah ini loh, ada jeda-jedanya, dimainkan intonasinya ya, luar biasa. Tapi hadiahnya ada enggak ini? Ini mas. Nah kan ditunggu loh. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, bahasa dalam cerita ya mudah dicerna ya. Jadi kalau pendengar audiennya anak-anak, apalagi anak PAUD, ingat anak PAUD beda dengan SD, SD beda dengan SMP ya. Mudah dicerna, mudah dicernai termasuk ini kata-kata yang kita pilih itu kata-kata yang setiap hari dipakai oleh anak-anak, akrab di telinga, sering menemukan anak-anak itu mengucapkan kata-kata tersebut, etis dan edukatif ya. Jangan ada kekerasan di cerita yang kita sampaikan, termasuk ketika kita mengisahkan Ismail ini di Lokas ini ya kan, ini kisah populer ini nanti ketika Ibrahim akan menyembelih Ismail diasah pedangnya. Nah, pas beli ini medeni nek sampai vulgar banget. Anak-anak efeknya luar biasa. 1, sulit tidur. 2, ketika sudah bisa tidur ngompolan, tidurnya tidak tenang ya, efeknya besar. Makanya harus yang kita bisa menyampaikan sesuai batas-batasannya ya, gitu ya. Jangan terlalu vulgar kemudian lehernya pun disembelih. Bu, sesuk aku KTP aneh ya. Kemudian juga menarik, sampaikan dengan menarik ya. Makanya gimana agar bisa menarik, harus dikemas dengan sesuatu yang kemasan yang bisa membuat anak ini memperhatikan kita. Termasuk mungkin 1, ketika kita mau menyampaikan cerita, kita buat kesan dari apa yang pertama, bisa kostum yang kita pakai ya, kostum ya, pakaian.
pakaiannya penting nih, pakai pakaian serba hitam semua. Nah, cerita gue bonekanya hitam, tangannya awalnya nanti hitam. Wah, membuat kesan baik di awal maupun ketika penyampaian maupun di akhir, ya. Di akhir itu ketika penutupan itu penting. Termasuk mungkin ketika awal mau mendongeng atau bercerita bisa dengan suara-suara tak lazim, masuknya pun aneh. Oke, wah sudah menarik perhatian. Nanti mendalam dengan beliau, pokoknya tugasku mau manasi dong. Ini kita buat semacam sinopsis ketika mau mendongeng, apalagi yang awalan general lali. Ya kadang kan kita sudah nyampaikan lupa, mau kangen bio. Itu ya, pakai sinopsis catatan kecil gini boleh. Ya, itu. Nah, saya mau menambahkan bagaimana menyampaikan cerita agar menarik dengan boneka. Boneka ini kan juga bisa menarik dulu ya. Ini termasuk salah satu alat untuk menjadi daya tarik kita dulu. Meskipun kondongnya mau 5 menit asli nih, gandeng boneka percakapan sih, ya itu. Mau coba ya? Saya bawa beberapa. Ini karakter-karakter penyenang kayak biasa. Ini karena boneka tangan ini kecil, ini untuk sekup keras saja. Kalau lebih ya 100-an atau lebih, sebaiknya pakai yang lebih besar ya. Ini ada jari yang masuk ke tangan-tangannya. Ini kita juga harus latihan ini, tidak bisa. Ya, bisa ya. Ini cuma gini aja. Ini lebih simpel. Nanti ada boneka besar, itu harus kita menggerakkan tangan untuk buka nutup mulut. Ya, ini yang pertama. 2 karakter. Tolong kalau bercerita atau mendongeng jangan terlalu banyak bawa boneka. Pokoknya bingung, ya. Pokoknya malah suaranya kemari-mari. Iki mau suaranya gede. Jadi boneka biolali. Ya. Kita coba yang besar. Ini ya, caranya tidak hanya ketika kita menarik, tidak hanya kita masukkan ini. Ini proses awal saja kita sudah bisa menarik. Contoh, kita masuk, jangan ini muncul dulu, ini masih lintas, dikeluarkan. Teman-teman, Kak Juni bawa boneka ini, nah, ini aja sudah menarik, betul ya? Ini belum apa-apa. Jo, kamu kok gitu toh? Cuma gini aja. Ya gini aja. Ya. Nanti ketika mau pakai bisa juga. Teman-teman, ini toh cara pakainya Jojo begini. Di belakangnya ada lubangnya. Nah, ini lubangnya. Cuma gitu kan menarik. Ya kan? Kalau ini tingkat kesulitannya di mulut juga, ya. Kalau tangan kan tangannya kita tidak masuk ini, kita tangan hanya di mulut ini. Contoh sederhana, ya. Ketika sudah pakai, Jojo, teman-teman mau ketemu kamu nih, tolong disapa. Jo, disapa. Lu dapat mulutnya buka terus, tutup Jo. Ya, Jojo, tolong disapa teman-teman.
Jo, buka tutup. Paham? Saya jangan sampai kita tertukar apa? Vokal-vokal yang harus mulutnya buka dan vokal yang harus nutup. Ya, umpama gini, aku nutup, aku umpamanya, aku, aneh kan? Ya, baik, kita coba ya, praktek sedikit dengan boneka, praktek sedikit. Ini hanya bonus sedikit loh, ya. Oh, mau maju Pak, monggo. Izin maju, tidak usah izin Pak, langsung sini. Boleh. Malah sana. Ya, teman-teman siapa yang pengen coba? Silahkan. Nanti dicoba untuk tangannya, bicaranya apapun boleh. Oke? Tidak harus ini nanti jadi tokoh di dalam kisah yang kita sampaikan. Bisa untuk pembuka saja oke, bisa juga jadi tokohnya oke, gitu ya. Yuk kita coba ya. Nanti kalau sudah bisa buka tutup begini-gini kan sudah bisa jadi ya. Ya, oke, siapa yang mau mencoba? Flashnya sih tidak, buat laptopnya udah flash aku ikhlas. Yang itu loh, yang itu jangan. Dua-duanya ngisi aku bisa nonton 5 menit lagi. Oke, ayo yang berani mencoba praktek pakai boneka, percakapan biasa saja. Aku senang loh ketemu teman-teman. Hai. Ya, coba yang belum mencoba yang tadi, silakan. 1, 2, oke. Maju ya, ini lebih enak maju. Saya ngaceng mau tangannya sopo ya. Kita ngene saya. Lagi apa wis nyeneng deh. Enggak wis. Ya. Coba. Oh. Di luar. Kita iki kok bonusnya nganu wis ketok judul iki. Sepeda aku bila jodoh itu. Apa ya? Sak-saknya. Iya bagus. Oh, belum lah. Bro, kita di sini sedang tampil loh. Bentar ya, ada yang namanya manajemen grogi. Pakai ilmu sisan kumpung ketemu, ini grogi sebenarnya. Iya, grogi itu caranya alihkan grogi itu di salah satu anggota tubuh, baik bisa kaki atau yang lainnya gerakkan saja. Tapi begini aja sudah bisa. Ini groginya udah tersalur ke sana. Yang di sini sudah aman. Gitu ya. Kalau ini tangannya ada yang lepas satu, bisa gerakkan di belakang aja, ojo ning arep. Di belakang gini aja enggak apa-apa. Manajemen grogi ini, ya. Gerakkan aja dulu, santai aja. Geraknya lemah iris. Bro, kita lagi tampil loh. Ih, jangan takut. Kalau takut, kata Kak Juni, kita gerakin badan. Alhamdulillah. Ada diamnya enggak ini? Oh, ada. Ya. Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Ada lagi? Yang mau mencoba? Satu lagi yang di situ pertanyaan terakhir. Ini kalau yang ini tadi kan mudah ya, ini ya. Yang ini ada jari yang nanti jadi tangan. Nah, jari 2 jari ini jadi tangan. Yang ini masuk ke kepala, yang 2 ini jadi tangan. Yuk,
Boleh iklan, boleh apa, silakan. Kita pakai kacamata kita. Banyak yang mendukung ya. Siapa yang setuju? Oke, silahkan. Enggak Ustaz, aji Ustaz. Alhamdulillah. Ternyata di sini ada Kak Untat. Mirip gitu. Mirip. Mirip Kak Untat. Enggak, pilih salah satu aja. Jempol sama jari itu apa ini? Kelingking. Dino. Iya, dicoba dulu, saya coba dulu tes. Iya, oke, silakan. Dok. Iya. Aku bingung ngomong apa ya? Aku bingung bilang apa ya? Hah? Kamu bingung? Aku juga bingung. Enaknya ngapain ya? Apa ya? Loh, kok aku bentar? Botak. Kita beri lepas dulu. Oh, luar biasa loh. Ini tadi sudah ada pendalaman ya. Ketika bingung ininya diturunkan gini kan mikir ini tadi. Sudah gini mikir ya. Aku ya bingung ini. Ya, luar biasa. Oke, mungkin gitu ya teman-teman. Tambahan pertanyaan. Tanya jawab. Semoga tidak ada yang tanya. Saya pengen nambahin dikit. Oh siap. Nambahin dikit. Berapa menit Pak? Berapa ya? 5 apa 10 ya? Monggo. 5 nih tadi. Oke. Saya pengen nambahin sedikit mumpung ketemu. Berarti ya. nanti tidak ada pertanyaan Pak? Sebaiknya. Sebaiknya tidak ada pertanyaan. Nanti kalau pengen bertanya silahkan di tampung dulu, kemudian nanti ditanyakan ke Kak Boni. Pokoknya aku aman. Aku ikhlas ya. Baik teman-teman, selain mendongeng, bercerita, berkisah itu dengan apa yang kita miliki, juga ada faktor lain yang membuat kita sukses di situ. Satu, tempat. Nah, tempat. Apakah nanti tempatnya di tempat yang ramai, tempat yang luas, panggungnya bagaimana, santrinya model bentuknya bagaimana, itu penting. Tempat. Apakah tempatnya di keramaian atau yang sunyi, pakai sound system atau tidak. Kalau pakai soundnya itu kualitasnya seperti apa, kita harus mahal. Termasuk kayak ini bagus, ini bagus. Makanya ini kalau untuk berproses saya cocok. Ini ya, kalau ini segini saja cukup, sudah kedengaran, tidak harus dekat, malah jelek, ya kan? Nah, kepekaan sound ini juga kita harus paham, ya, kualitasnya itu. Kemudian tambahan yang lain, kadang ketika kita ngisi, ya, mendongeng, bercerita atau berkisah, ada faktor-faktor yang tidak mendukung. Ya, contoh termasuk ketika saya mendongeng di tempat Kang Mahar tadi, dongengnya di lapangan pakai panggung kondisi hujan. Nah ini, kemudian yang lainnya apa? Saya pernah juga mendongeng di tempat yang mic-nya ini pakai kabel, kemudian kalau dipegang nyetrum, ngeground. Akhirnya saya ambil sajadah di masjid untuk saya pijakan, dan ada apa-apa. Ini itu mau nyetrum nih, ya. Itu. Kemudian kadang ada kondisi ustadz-ustadzahnya yang harusnya ndampingi santri malah asik cerita sendiri. Ada tak? Ada ya. Jadi sing ngomong dhisik ben pandunenge kok wis kuno pasrah. Aku nggak sih bukone tok. Iya kan? Ada enggak? Pernah enggak? Iya, pendongeng-pendongeng itu pengalaman ini. Ketemu modelnya itu masih mending. Kak Husen itu masak MMT penekan loh. Padahal suruh sampai Pacitan, di sini Pacitan bisa kon masak MMT nih bang. Ngarep bukan panggung.
ya Allah. Ya, itu harus kita siap dengan kondisi, segala kondisi, gitu ya. Termasuk nanti kemungkinan ketika kita mendongeng awalnya bisa mic-nya tahu-tahu mati lampu, kita harus siap itu, ya. Kita tidak usah memaksakan diri untuk menyampaikan apa yang sudah kita konsep. Kita siapkan untuk kita sampaikan ketika kondisi itu tidak memungkinkan kita untuk menyampaikan cerita atau kisah tersebut. Tipasmu ini berdua. Ya, kita beri. Sebenarnya ini ada paket satu lagi ya, Kak Doni ya. Kak Doni sebenarnya ada paketannya. Kita memang paketan, paket hemat, paket komplit. Iya. Tidak masalah, promo. Ya. Jadi ada yang namanya ice breaking yang nanti bisa untuk mengkondisikan dalam kondisi baik itu dengan adanya dibantu sound system atau tidak, gitu ya. Nah, mungkin nanti di sesi waktu yang selanjutnya, ya. Kalau ini kan masih di sini, mungkin nanti workshopnya tidak di sini, di villa, nyewa hotel itu di Tawangmangu itu jadi enak, fresh betul. Fatihah, ya, gitu. Jadi workshopnya workshop tenanan itu nanti sampai bagaimana kita menyusun konsepnya, apa yang harus kita sampaikan, kemudian di cerita ini juga harus kita bisa yang namanya apa ini kayak pantomim ya. Mungkin nanti menyembelih ini jadikan pedangnya, pisaunya. Ya, bisa jadi dengan begini, pegang cangkir, ya, gelas atau cangkir gini kecil, ya. Jadi juga ada latihannya nanti, ya. Atau gitu cukup ya. Alhamdulillah tidak ada yang tanya. Ada kurangnya mohon diikhlaskan, lebih benarnya datangnya dari Allah. Cukup dari saya, nanti materi lebih lanjut dengan Kak Boni insya Allah 15 jam mendatang. Tidak apa-apa, juragan itu. Oke, nah, saya kan golongan lemah. Ya, saya juga dulu ngaji, saya juga dulu TPA, ya. Saya juga golongan lemah, ya. Jual beli tanah. Mulai dulu TPA itu dia pengusaha, pengujung tombak ujung. Ya, mungkin itu teman-teman, cukup selanjutnya mungkin waktu saya kembalikan ke beliau, moderator kita, pembawa acara kita yang fenomenal, terkenal di dua dunia, dunia nyata maupun dunia maya. Ya, saya kembalikan waktunya, saya tutup salamnya dulu. Salam tidak harus dengan salam biasa, kita pakai salam yang lain juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi